10 bantuan pemerintah akan dicairkan lagi mulai besok 2-15 Desember tahun 2022, setelah intro berikut ini. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi bahwasannya akan ada 10 bantuan dari pemerintah yang akan dicairkan lagi mulai awal Desember tahun 2022. Di penghujung tahun 2022 ini, akan ada banyak bantuan yang disalurkan kepada para penerima manfaat, dan penyalurannya tersebut akan segera dipercepat karena pada pertengahan Desember sudah mulai tutup buku anggaran tahun 2022. Lantas bantuan apakah yang akan dicairkan pada bulan Desember besok? Untuk mengetahui jawabannya simak terus video ini hingga selesai dan jangan di-skip agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Berikut ini 10 bantuan pemerintah yang akan dicairkan lagi mulai besok 2-15 Desember tahun 2022. 1. PKH Tahap 4. Bantuan PKH Tahap 4 ini di akhir bulan atau di akhir tahun 2022 untuk periode Oktober, November dan Desember. Untuk tahap 4 ini penyalurannya dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk non-tunai di kartu KKS seperti di tahap sebelumnya. Bantuan PKH Tahap 4 kali ini disalurkan secara bersamaan dengan 2 bantuan sosial yang lainnya. Bantuan PKH Tahap 4 ini nominal yang diterima oleh para KPM ini berbeda-beda, tetap aturannya untuk anak usia dini, anak sekolah, lansia, disabilitas itu sudah sering kami jelaskan di video sebelumnya. Silahkan disimak saja berapa yang didapatkan dan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH Tahap 4 di channel ini. Dan yang perlu diketahui bahwa bantuan PKH Tahap 4 ini akan terus disalurkan di kantor pos hingga tanggal 15 Desember tahun 2022. 2. BPNT Tahap 10 hingga 12. Bantuan pangan non-tunai atau yang sering disebut dengan bantuan sembako ini disalurkan langsung 3 bulan. Karena mulai bulan Oktober belum ada pencairan-pencairan, jadi langsung 3 bulan untuk alokasi Oktober, November dan Desember. Dan penyalurannya sama dengan PKH Tahap 4, yakni dalam bentuk tunai melalui PT Pos. Jadi KPM dapatnya langsung 600.000 untuk alokasi 3 bulan sekaligus. 3. BLT BBM Tahap 2. Bantuan langsung tunai atau BLT BBM Tahap 2 ini untuk alokasi 2 bulan, yaitu November dan Desember. BLT BBM ini juga penyalurannya bersamaan dengan kedua bantuan, PKH Tahap 4 dan BPNT alokasi 3 bulan. Jadi ada KPM PKH dan BPNT yang bonusnya itu pencairannya adalah BLT BBM Tahap 2 sebesar 300.000. Dan penyaluran bantuan ini juga secara tunai melalui kantor Pos Indonesia. 4. Bantuan permakanan. Untuk KPM PKH dan BPNT akan ada yang dapat bantuan ini, tapi kategorinya hanyalah lansia tunggal dalam 1 KK. Jadi lansia tunggal ini yang hidup sebatang kara dan tidak punya keluarga. Jadi target bantuan permakanan dapatnya itu dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk uang. Dan bantuan ini akan langsung diantar ke rumah penerimanya oleh petugas yang ditugaskan. Dan jika bantuan ini nominalnya itu kalau diuangkan untuk 1 harinya sebesar 21.000. Dan ini minimal usianya yang 75 tahun ke atas. 5. Bantuan yatim piatu. Bantuan ini rencananya disalurkan di bulan Desember, karena anggarannya ini sepertinya sudah disiapkan untuk bantuan anak yatim piatu. Ini hanyalah untuk anak-anak yang tidak punya orang tua, mungkin ibunya sudah meninggal atau ayahnya sudah meninggal, atau kedua-duanya. Dan datanya ini sudah di-asesmen oleh para pendamping, jadi yang hanya namanya sudah ada dari pusat, yang pasti yang sudah masuk di DTKS. Bantuannya ini berupa uang Rp200.000 per bulan. 6. Bantuan PBI. Penerima bantuan iuran ini bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang atau makanan. Namun bantuan ini dalam bentuk layanan kesehatan gratis di fase 1. Jadi Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan yang dari pemerintah yang akan mendapatkan bantuan ini. 7. Program Indonesia Pintar. Perlu diketahui bahwa saat ini bantuan program Indonesia Pintar atau yang sering disebut PIP anak sekolah sudah mulai dicairkan. Maka dari itu bagi penerima manfaat PIP anak sekolah saat ini sudah bisa dicek saldo bantuannya. Untuk besaran bantuan ini berbeda-beda, untuk anak SD sederajat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000 per semester atau Rp500.000 per tahun.
Sementara untuk anak SMP sederajat sebesar Rp375.000 per semester atau Rp750.000 per tahun. Kemudian untuk anak SMA sederajat anak mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000 per semester atau Rp1 juta per tahunnya. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan juga untuk membantu peserta didik yang kurang mampu. 8. BLT Dana Desa. Bantuan ini dicairkan setiap bulannya, ada yang mungkin 3 bulan sekali, tapi hitungannya sama setiap bulannya dapat Rp300.000. Jadi kalau pencairannya 3 bulan sekali berarti langsung dapat Rp900.000. Dan sampai bulan Desember untuk BLT Dana Desa akan tetap dicairkan kepada penerima manfaat atau KPM-nya. Akan tetapi di tahun depan mungkin masih ada bantuan BLT DD, tapi hanya prioritas wilayah atau daerah yang miskin ekstrim. Jadi dari anggaran desa itu dikurangi untuk penyaluran BLT Dana Desa, jadi mungkin masih ada yang masuk kategori miskin tapi sudah tidak dapat lagi nanti di tahun depan dan akan dialihkan atau diprioritaskan untuk keluarga yang miskin ekstrim. 9. Bantuan subsidi upah. Pada bulan Desember akan disalurkan kembali bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp600.000 bagi para pekerja atau karyawan atau buruh gaji di bawah 3,5 juta. Dan ini harus aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan bulan Desember ini untuk pencairan BSU untuk tahap yang ke-8. Dan untuk penyalurannya ada yang melalui Bank Himbara dan ada juga yang melalui kantor pos. 10. Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja kemarin itu terakhir gelombang 47, dan pada hari ini adalah terakhir untuk membeli pelatihan. Kalau sudah menyelesaikan pelatihan dan sudah mendapatkan sertifikasi dari pelatihan tersebut, maka pada bulan Desember besok akan cair untuk insentif Kartu Prakerja. Di mana insentif yang diterima sebesar Rp600.000 setiap bulannya. Itulah 10 bantuan pemerintah yang akan dicairkan lagi mulai besok 2-15 Desember tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info bansos secara gratis di channel ini.